Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan kita akan melanjutkan pada buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Ini ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, Hafidahullah. Selalu kami ingatkan diri kami dan jemaah sekalian, neraka ini adalah tempat penyesalan abadi. Dan siapapun yang selama di dunia membangkang kepada Allah, tidak mau mengerjakan perintah, atau terus menerus dalam pelanggaran dan tidak mau taubat, pastikan neraka tempatnya. Dan neraka ini tempat yang tidak akan pernah ada kenyamanan sedetik pun atau sesaat pun. Semuanya 24 jam siksaan, teriakan, ya, dan tidak akan pernah ada toleransi, ada kasih sayang dari para malaikat penjaga-penjaganya. Allah kekalkan di dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun giladun syidat, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat atau melanggar apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan titah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam salah satu hadis menjelaskan tentang penjaga neraka yang diistilahkan dengan zabaniyah. Allah berfirman, "Falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah." Silakan para penghuni neraka manggil-manggil siapa saja yang mereka mau panggil agar bisa ditolong dan keluarkan dari api neraka, walaupun mereka tidak akan temukan itu. Lalu Allah bilang, kami akan panggil zabaniyah. Kata Nabi SAW, malaikat zabaniyah, kalau seandainya seseorang menunggangi kuda kecepatan tinggi selama 100 tahun, maka dia belum bisa melewati antara pundak ke lehernya malaikat zabaniyah. Sosok penjaga neraka yang raksasa, besar, kasar, keras, tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi. Maka sebelum masuk ke sana, sebagai orang-orang yang membangkang, segeralah taubat kepada Allah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Karena untuk menentukan di akhirat Bapak Ibu sekalian kita ke surga, tempat nikmat abadi, atau neraka, penyesalan abadi, maka ditentukan sekarang di dunia. Kalau Anda menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah, diikuti dengan beriman kepadanya, maka pastikan surga tempatnya. Dan kalau menjadi orang yang pembangkang, keras kepala, tidak mau taubat dan meninggalkan pelanggarannya, tetap membawa atau mengikuti egoismenya, maka pasti dia akan ke neraka. Ada sebuah hadis yang mulia menggabungkan tentang neraka dan surga. Kata Nabi SAW, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat di dunia. Yang paling luar biasa pokoknya. Udah paling kaya raya, tinggi jabatannya, jalur keturunannya bagus, tapi dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir. Anggap dia lahir di istana sebagai anak raja, lalu menjadi putra mahkota, lalu menjadi raja, dan meninggal pun di istana raja. Semua kebutuhannya makanan, minuman, pakaian, transportasi, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meninggal dalam keadaan kafir. Didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang seperti ini nikmat. Lalu dicelupkan satu celupan ke neraka. Dimasukkan, lalu dikeluarkan. Dan Allah menyuruh malaikat bertanya, apakah selama ini kamu pernah rasakan nikmat? Makanan enak, pakaian enak, istana yang besar, taman-taman dan kebun-kebun yang indah, misalnya ranjang yang empuk, pakaian yang nyaman. Pernah nggak kamu rasakan semua itu? Satu celupan di neraka membuat dia menjawab, dan Allah berikan kita bocorannya sebagai orang beriman. Sebelum kita lihat dan tidak perlu kita rasakan dan tidak perlu menjadi orang ini. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Semua kenikmatan dia 60-70 tahun di istana sebagai raja, sebagai putra mahkota. Semua makanan, pakaian dan dayang-dayang dan seterusnya yang ada di sana hilang dengan satu celupan di neraka. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu bagaimana orang yang menjadi penghuni yang khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, pasti akan lebih menderita. Begitu juga kata Nabi SAW, akan didatangkan seseorang di dunia yang beriman, tapi orang yang paling menderita. Lahir sebagai orang yang miskin di pinggir jalan, tidak punya rumah, tidak punya harta, makannya susah, harus tiap hari cari dan kalau perlu mengemis sama orang. Tapi dia orang beriman. Tiap hari 60-70 tahun menderita hidupnya. Tapi dia orang beriman, azan, sholat, puasa Ramadan dia puasa, dia ibadah semampunya sampai dia wafat.
Didatangkan pada hari kiamat lalu dicelupkan satu celupan di surga. Dimasukkan lalu dikeluarkan. Lalu ditanya oleh para malaikat, pernah nggak kau rasa penderitaan selama ini? Pernah nggak kamu ingat lagi sekarang masalah laparmu dulu, tidur kehujanan, kepanasan, ya terlilit utang, mengemis sama orang? Maka dia mengatakan demi Allah tidak ada lagi yang saya rasakan. Tidak pernah ada penderitaan selama ini. Hilang semuanya penderitaan dunianya puluhan tahun dengan satu celupan di surga. Maka bagaimana dengan orang yang khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, target seorang muslim adalah utama dalam semua kehidupan dia, bagaimana dia masuk surga dan selamat dari api neraka. Makanya Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Itu target utama. Orang yang menjadikan targetnya surga pasti jadi baik. Pasti jadi baik karena orang surga itu baik-baik semua. Orang yang dermawan, orang yang suka jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, bersedekah, jujur, pokoknya semua yang baik-baik. Dan orang yang masuk neraka pasti orang yang buruk, pencuri, penggibah, pemfitnah, pembunuh, semua yang buruk-buruk. Jadi kalau target kita surga, kita pasti jadi orang baik. Kalau targetnya neraka ya sudah aja pasti jadi orang buruk. Buku ini selalu kita ingatkan dari awal adalah 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Syekh Mahmud Hafidahullah sudah mengambil satu poin yang luar biasa dalam penulisan buku ini. Dia langsung mengatakan Anda mau selamat nanti dari penyesalan abadi di neraka, ini kuncinya. Maka beliau membahas menurut beliau tentunya lebih dari ini 80 langkah atau 80 poin yang beliau simpulkan, ya, sederhanakan supaya kita mudah amalkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puja kehadirat Allah SWT yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kita sudah menyelesaikan sampai langkah ke-38 pada pertemuan waktu lalu, yaitu menyambung haji dan umroh. Dan sudah kita titik beratkan Bapak Ibu sekalian, haji dan umroh bukan bergantung pada harta seseorang. Tapi bagaimana niat dan tekad dia yang baik, dia selalu mohon dan merengek kepada Allah agar Allah mudahkan dia bisa melaksanakan ibadah ini. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harusnya kita kejar dari dua ibadah ini. Dan bagaimana kita merengek, kita manja kepada Allah agar Allah mudahkan untuk itu. Sekarang kita masuk ke langkah ke-39. Sebenarnya bahasanya sederhana. Tapi kita akan seperti biasa yang ikuti bedah buku kita dari awal, kita akan banyak membahas panjang lebar dengan syarah apapun poin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hafidahullah. Langkah ke-39 adalah menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan sesudahnya. Tadi ini Bapak Ibu waktu sholat duhur, itu ada sholat sunnah sebelumnya 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Khusus sholat sunnah yang dijaga ini, diikuti dengan sholat duhur, maka akan menyelamatkan dari api neraka. Syekh Mahmud Hafidahullah mengangkat sebuah hadis saja, dan hadis ini ada di halaman 63. Ya. Dan di situ ada footnote juga, footnote nomor 52 yang menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan atau 4 orang yang meriwayatkan dalam buku-buku sunannya. Ya, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Sabda Nabi SAW, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haruma lan-nar. Siapa saja yang menjaga rutin 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka diharamkan atasnya api neraka. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian memang sederhana terlihat membahas tentang sholat sunnah. Tetapi keutamanya sangat besar. Nanti akan kita titik beratkan bahasan kita bermula daripada keutamaan menjaga sholat sunnah itu sendiri. Kemudian rangkaian hadis-hadis berhubungan dengan ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah. Walaupun di sini yang dibahas adalah sholat sunnah duhurnya, namun kita akan membahas juga beberapa hadis yang mendukung ini, diambil dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib milik Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian, adanya keutamaan sholat duhur itu sendiri. Ini dulu.
berarti punya kedudukan. Karena sholat sunnahnya saja, qobliyah dan ba'diyahnya kalau dijaga selamat dari neraka. Apalagi sholat duhurnya. Yang kedua, yang perlu difahami, keutamaan mengerjakan 4 rakaat sebelum dan sudah duhur agar selamat dari api neraka, itu harus diikutkan dengan sholat duhurnya. Artinya, kalau ada orang bilang, udah saya sholat qobliyah, kemudian saya juga langsung sholat ba'diyah tanpa sholat duhur. Apakah keutamaan ini bisa didapatkan? Tentu saja tidak. Ya, berarti memang harus ada hubungannya dengan sholat duhurnya. Nah, 2 hal ini harus diperhatikan di dalam faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafidhahullah dalam buku beliau itu adalah melalui hadis ini. Jadi keutamaan sholat duhur dan juga keutamaan sholat sunnahnya hanya akan didapatkan kalau kita mengerjakan sholat duhurnya. Sekarang kita masuk coba membahas lebih jauh dalam syarah atau penjelasan. Supaya kita lebih memahami tentang masalah ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi adalah sholat sunnah, sebelum kita bahas masalah sholat qobliyah dan ba'diyah duhur ini, panjang lebar, kita harus tahu bahwasanya sholat sunnah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Jangan pernah terkurung di potongan definisi sunnah secara fikih. Dan kita ambil bagian akhirnya saja. Ini pernah kita singgung di pertemuan kita yang lalu ya. Kalau ada orang ditanya, kenapa Anda tidak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah dan ba'diyah duhur, sholat qobliyah asar, sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib dan isya. Atau kenapa Anda tidak sholat duha, kenapa Anda tidak sholat tahajud atau witir, kenapa Anda tidak puasa Senin Kamis, kenapa tidak baca hizib Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran setiap hari, kenapa enggak jaga zikir pagi petang, kenapa enggak jenguk orang sakit, kenapa ini dan itu, kan cuma sunnah. Nah mereka fahamnya sunnah ini secara definisi fikih, yaitu mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Kalau kita tanya kenapa nggak dilakukan, kan cuma sunnah. Dan sunnah itu dia ambil potongan akhir dari definisi. Ditinggalkan tidak berdosa. Persepsi ini Bapak Ibu sekalian harus diperbaiki. Kalau tidak Anda akan menyesal nanti di hari kiamat. Karena terlalu banyak derajat-derajat di surga Anda tidak bisa dapatkan hanya karena tidak mau atau malas mengerjakan sholat sunnah. Definisi sunnah dari fikih ulama mengatakan mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Kenapa banyak di antara muslimin mengambil akhirnya saja? Meninggalkannya tidak berdosa. Kenapa tidak ambil awalnya? Mengerjakannya dapat pahala. Harusnya kan kita ambil potongan pertama. Ya sama dengan kalau Anda dikasih pekerjaan lembur di kantor. Lalu Anda bilang, saya nggak usah kerjain deh, karena kan lembur. Ya, lembur kan tidak masalah, kantor tidak permasalahkan. Anda rugi sendiri. Harusnya yang Anda ambil adalah, kalau saya lembur saya dapat bonus. Betul kalau tidak dikerjakan tidak masalah di perusahaan, tapi ada penilaian dari perusahaan. Berarti orang ini tidak loyal dengan perusahaan, hanya mau kerja yang sesuai dengan pekerjaan saja. Plus juga Anda luput dari bonus. Mungkin bonus itu kalau Anda lembur hampir tiap hari bisa lebih besar daripada gaji Anda. Jadi kenapa kita tidak ambil potongan definisi fikih dari sunnah itu adalah potongan awalnya, mengerjakannya dapat pahala. Supaya Anda mulai mengubah persepsi, mulai sekarang tidak ada lagi ibadah sunnah yang Anda tinggalkan. Anda akan terus kerjakan karena ada pahalanya. Amalan-amalan ibadah Bapak Ibu sekalian, satu sisi yang lain, itu tidak bisa diulangi. Contoh misalnya, di majelis ini kita bilang, Bapak Ibu sholat duha itu pahalanya besar sekali loh. Di antaranya hadis Nabi SAW, hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, ruku'lah untukku di awal pagi 4 rakaat, 4 kali ruku'. Maka kau akan penuhi hajatmu pada hari itu. Misal, dan sekian banyak keutamaan sholat duha. Lalu Anda termotivasi, oh iya ya, harusnya saya sholat duha. Pertanyaan sekarang, waktu di duhur seperti ini, pada saat Anda dengar tadi keutamaan duha, masih bisa nggak Anda kerjakan sholat duha? Udah nggak bisa. Karena kenapa sudah lewat waktunya. Benar nggak? Ini senyap banget ini, masih hidup nggak ini? Jadi, ibadah itu bedanya dengan dosa Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu sekali luput dari Anda nggak bisa perbaiki. Nggak bisa diperbaiki selamanya. Kalau tadi Anda tidak sholat duha, sekarang baru Anda tahu dan sudah keluar waktunya, nggak bisa kita, oh ya saya mau sholat duha sekarang. Bisa karena sudah lewat waktunya. Atau sholat tahajud.
Lalu Anda bilang, oh saya mau sholat tahajud yang tadi malam deh, sekarang saya mau kerjain. Nggak bisa, sudah lewat waktunya. Ya. Atau ada orang mendengarkan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Misalnya kalau dia sholat di awal waktu, maka lebih besar utamanya. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, ya, selama 40 hari dia akan selamat dari dia akan selamat dari kemunafikan dan api neraka. Kalau Anda baru dengar, tapi tadi Anda sempat masbuk 1 rakaat di sholat duhur. Apakah kita bisa ulangi sholat duhur kita sementara sudah kita sholat duhur? Nggak boleh. Kalau tidak ada udzur nggak boleh kita ulangi, nanti jadi masuk perbuatan bid'ah. Nggak boleh orang sengaja ulangi sholatnya tanpa alasan. Kalau orang lupa wudhu, salah kiblat, mungkin ada alasannya. Tapi kalau tidak ada nggak boleh kita tiba-tiba ulangi. Nah sampai hari kiamat, sholat duhur hari ini tertulis Anda masbuk 1 rakaat, Anda tidak bisa perbaiki lagi. Dan itu sudah cukup membedakan besarnya pahala antara Anda dengan teman Anda yang sempat sholat tadi awal waktu. Nah ibadah permasalahan di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda lalaikan sekali, Anda tidak bisa perbaiki. Sampai hari kiamat, di hari itu, di waktu itu sudah luput dari kita. Selesai urusan, tidak bisa perbaiki. Bedanya dengan dosa, kalau Anda buat dosa 10 tahun, 20 tahun. Tahun ke-21 Anda taubat kepada Allah, bersih semua. Itu bedanya. Makanya yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah rajinnya orang berbuat ibadah. Termasuk ibadah-ibadah sunnah. Ingat, timbangan amal di hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian sifatnya akumulatif. Tidak ada timbangan cuma satu. Kecuali ibadah itu cuma sekali. Kita kerjakan misalnya haji. Cuma sekali kita kerjakan seumur hidup. Dan memang kita tidak bisa haji lagi. Ya sudah cuma dia sendiri ditimbang. Tapi kalau sholat, akumulasi. Ya kan? Zikir, akumulasi. Doa, akumulasi. Sedekah, akumulasi. Selama Anda hidup, semua sholat Anda akan digabungkan lalu diakumulasikan di timbangan amal. Semua juga zikir, semua juga baca Quran, semua juga sedekah. Diakumulasikan. Jadi kalau misalnya Anda sama teman Anda nih, dia suka sholat qobliyah, Anda tidak sholat qobliyah. Lalu Anda bilang, kan cuma 2 rakaat, kan cuma 4 rakaat. Anda lupa kalau sholat itu akumulasi. Besok kalau dia kerjakan lagi, Anda digoda lagi sama syaitan, Anda ucapkan yang sama, kan cuma sunnah. Tidak dikerjakan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lama-lama jadi 10 tahun. Lama-lama jadi 20 tahun. Dan ini sudah cukup membedakan antara Anda dengan teman Anda di surga nanti. Dan tidak bisa kita perbaiki. Tidak bisa kita perbaiki. Oleh karena itu harus jeli sekali dalam memahami masalah ini. Jangan selalu menganggap karena ini sunnah nggak penting. Sunnah juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus fahami baik-baik tentang masalah ini Bapak Ibu sekalian. Ada juga hadis Nabi SAW yang mulia. Dan ini hadis tentunya tidak asing buat kita ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan juga Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Inna awwala ma yuhasabun nasu nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Awal amal yang akan dihisab dari setiap orang atau setiap manusia itu di hari kiamat adalah salatnya. Qala yaqulu rabbana jalla wa az li malaikati wa huwa a'lam. Maka Tuhan kita Allah SWT yang maha mulia dan maha tinggi dan maha mulia kepada malaikatnya berfirman ya. Dan dia lebih tahu, Allah lebih tahu. Unduru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah salatnya hambaku ini. Dia sempurnakan atau ada yang kurang? Fa in kanat tamma kutibat lahu tammah. Kalau dia sudah sempurnakan, tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu sekalipun, maka dicatatkan baginya pahala lengkap. Wa in kana qasa minha syai'a. Dan kalau seandainya ada yang kurang sedikit dari sholatnya yang wajib itu, qala, Allah berfirman kepada para malaikatnya, unduru hal li abdi min tatawwu'. Coba cek, hambaku ini punya sholat sunnah enggak? Fa in kana lahu tatawwu', qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan sholat wajibnya hambaku ini dengan sholat sunnahnya. Jadi salah satu fungsi sholat sunnah itu adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib kalau ditimbangan amal nanti kurang. Ya. Kalau sholat wajib Anda kurang, maka sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, tahiyat masjid, sholat taubat, sholat udhu, ini semua bisa membantu menyempurnakannya. Kalau sudah sempurna, berarti itu akan menjadi tambahan pahala nanti yang meninggikan derajat kita di surga nanti pada hari kiamat. Kemudian juga
ada perkataan ya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan as-sunanur rawatib ma'al faraid bimanzilatis sunani ma'al faraid. Salat sunnah rawatib bersama salat fardu kedudukannya seperti pelindung bagi salat fardu itu. Jadi memang dia salat sunnah itu dia akan melindungi kalau ada tadi Anda salat qabliyah duhur misalnya, itu akan jadi pelindung terhadap salat duhur kita kalau ada kekurangan karena dia akan menyempurnakannya. Dia akan menyempurnakannya. Ibnu Taimiyah berkata, an-nawafilu ya, tukmal atau tukammalu ma naqasa minal faraid. Salat-salat sunnah akan menyempurnakan yang kurang dari salat-salat fardu itu. Dari salat-salat fardu. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini tentunya. Yang berhubungan dengan salat-salat sunnah. Nanti akan kita baca secara khusus hadis-hadisnya dari buku yang tadi saya sebutkan. Sahih at-Targhib Tarhib. Namun kita perlu dengarkan dulu perkataan para salaf seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man arada an ya'lama manzilatahu 'indallah", siapa yang mau tahu kedudukannya dia di sisi Allah, falyanzur kaifa manzilatallahi 'indahu. Dalam kurung bin nawafil, maka dia harusnya melihat dan menilai ya bagaimana kedudukan Allah di sisi dia. Bagaimana perhatian dia terhadap syariat Allah. Kalau dia selalu tergerak fikirannya, hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amalan-amalan sunnahnya, ya, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat dia. Allah memilih dia. Bapak Ibu tergerak fikiran dan hatinya, anggota tubuhnya untuk mengerjakan ketaatan, berarti Allah pilih Anda. Sejalan dengan hadis Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, idza habballahu 'abdan ista'malahu. Allah akan mempekerjakannya. Maka para sahabat menanyakan, wa kaifa isti'malahu? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Maka kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah wafatkan dia. Jadi kalau hati kita dan pikiran masih terfikir untuk majelis ilmu begini, sholat berjamaah, sebentar mungkin habis ini kita sedekah, kita jenguk orang sakit dan seterusnya lah. Ya, kita jalankan tugas-tugas kita yang Allah bebankan dalam syariatnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman, tetangga dan seterusnya. Maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu beliau bilang, fa innallaha yunzilul abdu haitsu anzalal abda rabbahu. Sesungguhnya Allah akan menempatkan hamba itu sebagaimana hamba menempatkan Tuhannya. Jadi kalau Anda sering mendekatkan diri kepada Allah SWT, berarti Allah memang menyayangi Anda dengan itu. Ya, karena Anda memposisikan diri memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Istakthiru minan nawafil fa innakum la tadruna mata yahtajuna atau yahtajuna ilaiha. Perbanyaklah salat-salat sunnah karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pahalanya. Maksudnya untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan salat wajib. Dan dalam hadis yang tadi kita bacakan dan hadis riwayat Tirmidzi itu ada lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada yang lain-lainnya. Maksudnya sedekah membantu kekurangan zakat. Puasa sunnah menyempurnakan kekurangan Ramadan. Umrah dan haji yang kedua, yang ketiga, seterusnya menyempurnakan umrah dan haji yang pertama. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah berkata, an-nafilatu jabiratu lil faridah. Salat sunnah adalah penambal bagi salat wajib. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa taqwallahi bisiyamin nahari wala qiyamil lail. Ketahuilah ketakwaan bukan hanya puasa siang dan salat malam. Wat takhlitu bainan nas, dan juga bercampur dengan manusia. Ya. Walakin taqwallah, tetapi bertakwa kepada Allah, tarku ma harramallah. Kita meninggalkan apa yang Allah larang. Wa ada'a ma aftaradallah, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Faman ruzika ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Maka siapa yang diberikan taufik setelah satu kebaikan dia buat kebaikan lagi, maka itu kebaikan di atas kebaikan yang lainnya. Dan sekian banyak pendapat ulama berhubungan dengan ibadah-ibadah sunnah yang harusnya menjadi perhatian khusus buat kita teman-teman sekalian. Mulai hari ini kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita coba baca di kitab Salat Sunnah, di kitab kedua Sahih at-Targhib Tarhib, ada bab pertamanya. Kita akan bacakan beberapa bab ya, kurang lebih sampai bab ke-6, ringkas-ringkas saja. Ini bicara tentang masalah sunnah-sunnah rawatib.
Sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Apa saja itu, berapa jumlah rakaatnya dan apa keutamaannya. Bermula di bab pertama dan masuk di dalamnya sholat sunnah yang sedang kita baca, yaitu Qobliyah dan Ba'diyah duhur. Di bab pertama kata Al-Mundhir rahimahullah, anjuran menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam. Di hadits pertama, dengan sanad sahih dari Ummu Habibah Ramla binti Abu Sufyan radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa bana Allah ta'ala lahu baitan fil jannah atau illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidaklah kata Nabi SAW seorang hamba muslim salat karena Allah Ta'ala. Artinya ikhlas karena Allah. Bukan karena riya ingin dipuji manusia atau ujub berbangga-bangga. Tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah Ta'ala di setiap hari 12 rakaat sunnah. Bukan fardu, bukan kewajiban. Melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Atau melainkan dibangunkan untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menambahkan arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil ghadat. Yang dimaksud dengan 12 rakaat yang bisa mendapatkan istana di surga adalah 4 rakaat sebelum duhur. Nah, ini jadi saksi bahasan kita tadi. Karena kita sedang bahas 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka akan diharamkan dia dari api neraka. Namun dalam riwayat ini, nanti akan kita jelaskan juga kolerasinya dengan riwayat yang 4 rakaat sesudahnya ya. Karena di sini dikatakan 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 4 rakaat. Lalu 2 rakaat sesudah duhur, berarti sudah 6. Tadi hadis yang dibahas 4 rakaat sesudah pun nanti akan kita korelasikan. Saya bilang setelah ini ada di babnya khusus. Tapi di sini kita hitung 12 rakaat adalah 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, berarti sudah 6. Kemudian dikatakan dan 2 rakaat sesudah maghrib. Berarti sudah 8. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Berarti sudah 10. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti dia sudah 12 rakaat. Ya. Jadi arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla salatil ghadat. Ini hadis yang pertama yang diangkat oleh beliau tentang 12 rakaat sunnah rawatib, masuk dalamnya 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah duhur. Dan kita bisa lihat teman-teman sekalian, subhanallah, sholat duhur yang tadi kita kerjakan, ini yang paling banyak sholat sunnah rawatibnya. Ya, kita lihat subuh, mulia sekali sholat subuh itu. Ya. Bahkan kalau disusunkan 5 waktu itu yang paling afdol, ya umumnya pendapat ulama adalah sholat asar, kemudian datang subuh dan isya, kemudian baru datang duhur sama asar. Jadi duhur sama asar ini sebenarnya bagian yang ketiga yang paling afdol dari sholat. Tetapi kedudukannya tidak kalah penting karena Allah menjadikan sholat sunnah paling banyak sebelum sunnahnya adalah duhur. Kita tahu sebelum subuh cuma 2 rakaat dan tidak ada ba'diyahnya. Asar 4 rakaat sebelumnya, tidak ada ba'diyah. Maghrib dan isya, qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat saja. Duhur saja yang 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Riwayat ini menjelaskan 2 rakaat sesudah, tapi nanti kita akan jelaskan kolerasinya dengan riwayat yang tadi kita bahas. Ada babnya sendiri insya Allah. Hadits kedua masih berhubungan dengan masalah 12 rakaat yang dijaga yang dapat istana di surga. Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala 12 rak'atan fil yawmi wal laila dakhala al-jannah. Arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajr." Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, niscaya dia akan masuk surga. Kalau tadi riwayat sebelumnya dapat istana di surga. Kurang lebih semakna, masuk ke surga gitu ya. Yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikenal dengan 12 rakaat ya, sunnah rawatib yang bisa mendatangkan ya istana di surga.
Khusus untuk 2 rakaat sebelum subuh dikenal dengan sunnatul fajr. Al-Mundhir rahimahullah khususkan bab nomor 2 di salat sunnah, yaitu anjuran menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ada kurang lebih 3 buah hadis disebutkan oleh beliau. Hadis pertama dengan sanad sahih dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta semua isinya. Maksudnya 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Karena pernah ada saya dengar jemaah salah faham masalah ini. Dianggap sunnatul fajr adalah dikerjakan sebelum azan subuh. Itu enggak benar. Sebelum subuh adalah sholat malam. Tapi kalau sudah azan subuh antara azan dan iqamah baru dikenal dengan sunnatul fajr atau qobliyahnya subuh gitu ya. Nah kalau kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini, yang sunnahnya juga membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka kita akan dapat nanti pahalanya. 2 rakaat ini di hari kiamat lebih kita sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau kita punya rumah di Jakarta Selatan ini, misalnya semuanya, betapa kayanya dia. Kalau terlalu besar kali itu. Di Pejaten ini aja deh. Ya. Orang kalau punya semua Pejaten punya dia, betapa kayanya dia. Bagaimana kalau sudah Jakarta Selatan? Bagaimana kalau seluruh Jakarta, Jabodetabek, seluruh Jawa Barat? Bagaimana kalau seluruh Jawa? Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau benua Asia? Bagaimana kalau seluruh dunia ini? Subhanallah, hinanya dunia ini di sisi Allah SWT. Sampai 2 rakaat sunatul fajr ini, cuma 2-3 menit kita kerjakan antara azan dan iqamah subuh, sudah cukup kita kalau terima pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu menandakan besar sekali kedudukannya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Ketahuilah, kedua rakaat ini lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, mereka sedih sekali kalau kehilangan 2 rakaat ini. Dan mereka tidak pernah sedih walaupun harta dunianya habis bangkrut dalam bisnis. Bagi mereka ini lebih penting. Berapa banyak orang subhanallah meninggalkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ada yang sampai-sampai meninggalkan sholat Jumat, sholat duhur gara-gara meeting urusan bisnis. La haula wa la quwata illa billah. Jadi bapak ibu yang punya wewenang di perusahaan atau punya perusahaan harus punya kebijakan yang tegas di sini. Kalau perlu 10 menit sebelum azan selesai, break semuanya, harus sholat, wajibkan. Ya, karena kita akan tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul waktu kami pertama buka restoran di Kalibata sebelum pindah di Condet. Subhanallah, saya kasih peraturan 10 menit sebelum azan sudah harus break semuanya. Wudu langsung ke masjid, sholat semua, wajib. Alhamdulillah pegawai kita usahakan semuanya laki-laki tentunya. Sholat semuanya. Lalu kita turunkan koridornya ditulis sedang sholat. Beberapa staf akhirnya melapor sama saya setelah itu. Dia bilang, Ustaz, ini tetangga-tetangga kita ini banyak anak-anak muda muslim kerja sama mereka. Yang pemiliknya orang non muslim. Restoran, toko baju segala macam. Terus mereka karena sering lihat kita selalu kalau mau sholat tutup. Kita ke masjid. Dia tanya, kalian sholat ya? Iya. Itu dibolehkan. Kata staf-staf kami, ya tentu saja malah kita diwajibkan sama Ustaz. Tidak boleh kalau nggak pergi sholat. Malah itu dikeluarkan. Oh enak banget ya, kata anak-anak muslim yang kerja di tempat non-muslim. Kami jangankan sholat 5 waktu, Jumat aja tidak dikasih. Nah, dianggap jam kerja. Bagaimana mereka menggunakan powernya untuk membuat umat Islam tidak sholat. Berapa banyak orang yang kerja di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta sini, Jakarta Pusat, itu sengaja meetingnya pas waktu Jumat. Dan dia posisinya sebagai GM, sebagai manajer, harus ikut. Gitu kan? Sampai pernah tanya sama saya hukumnya gimana. Saya bilang tinggalkan. Tinggalkan meetingnya. Tidak masalah keluar dari perusahaan itu. Ngapain tinggalkan Jumat? Jangankan bicara Jumat yang wajib. Sholat sunatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan kata Nabi SAW, Man taraka syai'an abdalu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk apa khawatir? Saya juga kadang-kadang tanya, kalau bapak keluar pergi ke toilet dilarang enggak? Enggak. Ya sudah keluar aja dulu. Ke toilet pergi sholat. Habis sholat kembali lagi. Kalau ditanya bilang saya pergi sholat. Saya sebagai seorang muslim wajib. Ya udah, resikonya dikeluarkan tidak ada masalah. Jangan dahulukan dunia daripada akhirat. Karena orang yang mendahulukan dunia, akhiratnya akan luput. Tapi orang yang mendahulukan akhirat, dunianya akan ikut. Itu sudah prinsip dasar. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan hal yang seperti ini. Ya. Saya juga pernah masuk ke satu swalayan, toko besar pakaian gitu. Setelah saya masuk, terus kemudian beberapa staf di situ lihat saya laki-laki. Ustaz, apa kabar? Baik. Bisa foto nggak Ustaz? Boleh, silakan.
Dalam kemudian datang staf-stafnya yang perempuan juga. Ustaz kami juga mau foto. Oh maaf saya nggak foto sama perempuan. Apalagi tidak ada mahramnya, tidak ada laki-lakinya. Dan anda semua tidak berhijab. Karena mereka tidak berhijab memang. Tidak berhijab lagi. Jadi sudah banyak. Tidak ada laki-laki yang dampingi. Juga tidak berhijab. Oh ya Ustaz baik. Mohon maaf Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi sambil saya jalan ke kasir. Perempuan-perempuan itu ngomong gini. Ini saya dengar sendiri. Mereka bilang. Ustaz sambil jalan. Tapi saya nggak berhenti lagi. Saya cuma dengar saya. Ustaz sebenarnya kami ini pakai jilbab. Cuma jilbab kami taruh di parkiran. Jadi kalau kami naik sini peraturannya nggak boleh pakai jilbab. Mereka pakai powernya untuk membuat agama kita dijauhi. Seperti itulah. Kenapa kalau kita punya perusahaan kita nggak justru gunakan power menyuruh muslimnya sholat. Tutup aurat kalau perlu. Nah harusnya seperti itu. Hadits kedua. Masih dari sahabiat yang mulia. Istri Nabi SAW tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sanad sahih beliau mengatakan. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atail fajr. Tidak ada sesuatu pun dari sholat-sholat sunnah yang lebih disiplinkan atau lebih disiplin dilakukan oleh Nabi SAW dibandingkan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Maksudnya ini yang paling betul-betul Nabi jaga. Makanya Nabi SAW dikatakan juga oleh Aisyah dalam riwayat lain, Nabi SAW mengerjakan sholat ini ya walaupun beliau ringankan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW ila syai'in minal khairi asra'a minhu ila raka'ataini qabla al-fajr wala ila ghanimah." Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih bersegera dalam melakukan suatu kebaikan melebihi 2 rakaat sebelum subuh dan tidak pula harta rampasan perang. Harta rampasan perang halal. Tapi walaupun harta depan mata Nabi SAW tidak lakukan sampai beliau mengerjakan sholat sunnatul fajr. Riwayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dan Abu Ya'la menghasankan juga At-Tabarani. Tapi Syekh Albani mensahihkan hadits ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an. Membaca Qul huwallahu ahad adalah sama pahalanya membaca sepertiga Al-Quran atau 10 juz Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Membaca qul ya kafirun ta'dilu rubu'ul Qur'an. Membaca qul ya kafirun adalah sama dengan 1/4 Al-Quran. Wa kana yaqra'huma fi rak'atail fajr. Dan Nabi SAW membaca keduanya di 2 rakaat fajr. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Qul huwallahu ahad rakaat kedua ini sering kali Nabi baca ya. Sunatul fajr Nabi baca. Ada juga riwayat menyebutkan di ba'diyah maghrib. Nabi SAW juga baca. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Juga Nabi SAW baca di sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Juga sama ya. Dibaca ini. Jadi Nabi SAW memang sering mengulangi karena besarnya keutamaan Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Dan Al-Kafirun. Kemudian bab ketiganya. Anjuran sholat rawatib sebelum dan sesudah duhur. Nah ini yang jadi berhubungan dengan. Tadi saya bilang saya ingin menghubungkan atau kolerasikan dengan. Kan tadi hadis di bab pertama. 12 rakaat yang dapat istana di surga itu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur kan. Nah sekarang kenapa bisa ada 4 rakaat sesudah duhur? Ternyata digabungkan dengan hadis-hadis ini. Jadi kalau anda mengerjakan seperti yang ditulis oleh penulis tadi. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Anda sudah mendapatkan semua hadis menyebutkan keutamaan tentang qobliyah dan ba'diyah duhur. Kalau anda cuma kerjakan 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Berarti anda hanya mendapatkan yang hadis tentang istana di surga. Tapi pengharaman dari api neraka yang disebutkan hadis qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat ini tidak anda dapatkan. Oleh karena itu kita menyempurnakan sholat qobliyah dan ba'diyah masing-masing duhur 4-4. Sehingga semua hadis kita dapatkan. Ini yang saya masukkan dengan kolerasinya. Nah hadis-hadis tentang masalah 4 sebelum dan sesudah itu diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah cukup banyak di sini. Kurang lebih ada 4 urutan hadis, tetapi hadis yang disebutkan kurang lebih ada 6 atau 6 riwayat. Yang pertama, dengan sanad hasan sahih dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla al-dhuhr wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang mengerjakan, tadi saya sempat singgung di awal ya,
orang yang mengerjakan qobliyah duhur, orang yang mengerjakan duhurnya, dan orang yang mengerjakan ba'diyah duhurnya. Kalau dia gabung ini, juga tentu dikerjakan sholat-sholat wajib yang lain. Subuh, asar, maghrib, isya gitu kan. Dia juga menjauhi yang hal-hal yang diharamkan, ya seperti perzinahan misalnya, atau pencurian atau yang lain yang bisa membawa ke dalam api neraka, maka dia akan dapat keutamaan ini tentunya. Jadi keutamaannya tidak berdiri sendiri, tapi dia punya hubungan dengan amalan-amalan yang lainnya. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasai, masih sabda Nabi SAW, "Ma min abdin mu'minin yusalli arba'a raka'atin ba'da duhri fatamassu wajhahu naru abada." Tidak ada seorang hamba mukmin pun yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, setelah duhur. Ya. Lalu wajahnya disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Maksudnya, ya, dia sempurnakan qobliyahnya 4, ba'diyahnya pun 4. Sehingga dia diselamatkan dari api neraka. Riwayat nomor 3, tadi saya bilang ada 6 riwayat ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Arba'un qabla dhuhur, tuftahu lahunna abwabus sama." Mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya masih lanjutan hadis, tapi Al-Mundhiri mengangkat saksi bahasan di sini. Orang kalau kerjakan itu, maka akan dibukakan baginya untuknya pintu-pintu langit. Maksudnya diijabah doanya, Riwayat nomor 4 dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Tabarani, lafadznya adalah Nabi SAW, Abu Ayyub mengatakan, "Lamma nazala Rasulullah SAW alayya ra'aituhu yudimu arba'an qabla adh-dhuhr. Wa qala innahu idza zalat asy-syams futihat abwabus sama' fala yughlaqu minhuma babun hatta yusalli adh-dhuhr. Fa ana uhibbu an yurfa'a li fi tilka as-sa'ati khair." Ketika Rasulullah SAW singgah kepadaku, aku melihat beliau selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur. Jadi kalau Nabi SAW mampir ke tempatnya Abu Ayyub, ya, dan sudah masuk waktu duhur, pasti Nabi SAW kerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila matahari tergelincir, udah masuk waktu duhur, maka pintu-pintu langit semuanya dibuka." Maksudnya diijabah doa. Tidak ada satu pintu pun darinya yang ditutup sehingga sholat duhur dilaksanakan. Sampai diikomahkan sholat duhur, baru ditutup pintu langit. Maka aku ingin, kata Nabi SAW, kebaikanku yang diangkat pada saat itu. Maksudnya aku ingin justru pada saat pintu langit dibuka, aku lagi mengerjakan sholat. Ya, aku lagi mengerjakan ibadah. Ya syukur-syukur kalau orang bisa menggabungkan sholat qabliyah dengan berdoa kena waktu mustajab antara azan dan iqamah. Itu tadi riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, dengan sanad hasan, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Qabus, dari bapaknya, dia berkata, "Arsala abi ila Aisyata ayyu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana habba ilaihi ayyu wadhifa alaiha. Qalat kana yusalli arba'an qabla adh-dhuhri yutilu fihinna al-qiyama wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujud." Bapakku, kata Qabus, ya, mengirim utusan untuk bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa solat yang Rasulullah SAW paling cintai dan selalu beliau laksanakan secara konsisten. Maka jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau solat 4 rakaat sebelum duhur. Beliau berdiri dengan lama, membaguskan ruku dan sujud padanya. Membaguskan ruku dan sujud kepadanya. Jadi ini penyampaian Aisyah radhiyallahu anha dari pengalaman beliau sebagai istri, bagaimana melihat ibadahnya Nabi SAW. Dan di sini ayahnya Qabus, walaupun tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan dari Qabus, dari bapaknya, dan tidak disebutkan secara khusus di riwayat ini, tapi ada keterangan di bawah Qabus adalah Ibnu Abi Zabyan, ya, dan dinyatakan dia thiqah atau terpercaya gitunya, mesti ayahnya berarti Abu Zabyan gitu ya, tapi dalam sanad tadi tidak disebutkan, cuma dari Qabus, dari bapaknya gitu ya. Nah ini seorang tabi'in, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan dia kenapa tanya pada Aisyah? Karena Aisyah istri Nabi SAW. Sholat sunnah biasanya lebih banyak dikerjakan Nabi di rumahnya. Maka beliau ingin tahu tentang rahasia sholat sunnahnya Nabi SAW. Maka Aisyah pun menjawab, yang paling sering Nabi jaga konsisten kalau di siang hari itu adalah sholat 4 rakaat sebelum duhur. Ini riwayat nomor 4. Riwayat nomor 5 dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu dengan sanad sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an qabla an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhr
Qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Bahwasanya Rasulullah SAW sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat duhur. Maksudnya qabliyah duhurnya. Lalu beliau bersabda, ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada waktu itu. Diriwayatkan oleh Ahmad tentunya. Maksudnya karena ini mustajab. Karena ini adalah mustajab. Ini riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Menguatkan apa yang kita bahas tadi. Jadi ada 2 riwayat di awal, kemudian 4, 6, jadi 6 riwayat yang sudah kita bacakan berhubungan dengan masalah sholat ini. Sekarang kita tambahkan sebagai informasi tentunya sedikit tentang masalah sholat rawatib juga sebelum asar. Kalau tadi 12 rakaat sudah kita sebutkan, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur jadi 6, 2 rakaat sudah maghrib 8, 2 rakaat sudah isya berarti 10, 2 rakaat sebelum subuh berarti 12. Itu kalau dapat istana di surga. Kita juga sudah bahas tentang masalah sholat ba'diyah duhur, usahakan ditambah 2 rakaat lagi jadi 4 sebelum 4 sesudah agar kita mendapatkan pengharaman dari api neraka, dan beberapa hadis yang sudah kita baca tadi kurang lebih ada 6 riwayat ya yang menyebutkan tentang keutamaannya. Namun selain kalau kita gabung tadi 12 rakaat itu dengan kita tambah lagi 2 rakaat ba'diyah duhur. Tadi kan 12 rakaat itu masuk 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Tapi kalau kita korelasikan dengan 4 rakaat sesudah duhur berarti jadi 14 jumlahnya. Benar nggak? Ya. Nah sekarang ada lagi sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar. Berarti kalau kita gabung nanti 14 tambah 4 itu jadi 18. Ya. Jadi 18. Kalau tadi 12 itu hanya untuk mendapatkan istana di surga. Tapi kalau Anda mau sempurnakan sunnah-sunnah rawatib Anda yang berhubungan dengan sholat wajib, sempurnakan juga dengan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Diangkat sebuah hadis dengan sanad hasan oleh Al-Mundhir rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang rutin menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Ya, jadi di sini ada sholat qobliyah asar. Dan maknanya semoga Allah rahmati, maksudnya semoga Allah memberikan dia rezeki dan kebahagiaan dunia akhirat. Asal kita jaga 4 rakaat sebelum asar. Jadi qobliyah duhur 4, qobliyah asar juga 4. Sekarang kita masuk di bab kelima yang diangkat oleh Imam rahimahullah, masih di kitab sholat sunnah, anjuran sholat di antara maghrib dan isya. Maksudnya adalah sholat-sholat sunnahnya gitu ya. Sholat qobliyah, ba'diyah ya. Hadisnya diangkat dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junub anil madaji' al-ayah. Yang maknanya lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur mereka. Kata Anas radhiyallahu anhu, nazalat fi intidhari salati allati tud'al atamah. Ayat ini turun, Allah puji orang-orang mukmin yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya, tidak segera tidur. Ayat ini turun ya dengan atau berkaitan dengan menunggu solat yang dinamakan atama atau isya. Banyak orang salah faham dengan ayat ini, dia pikir ini adalah solat tahajud. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah solat antara maghrib dengan isya. Maksudnya ba'diyah maghribnya. Yang sholat ba'diyah maghrib. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat lain juga sahih. Ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi SAW, dikatakan dalam riwayat, kanu yatayaqqadhuna ma bainal maghrib wal isya yusallun wa kana al-Hasan yaqul qiyamul lail. Abu Daud meriwayatkan, bukan perkataan Nabi SAW tapi penyampaian ya, dari sahabat, bahwasanya mereka menghidupkan di antara maghrib dan isya. Tentu di sini adalah ba'diyahnya maghrib gitu ya. Sebelum isya, habis maghrib. Mereka sholat ya. Dan Al-Hasan Basri ini juga termasuk dalam qiyamul lail kata beliau. Ba'diyah isya'nya. Demikian juga hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghriba fa shalla ila al-isya. Aku datang kepada Nabi SAW lalu aku sholat maghrib bersama beliau, lalu beliau pun sholat sampai isya. Diriwayatkan oleh An-Nasai. Artinya, kalau Bapak Ibu lagi lowong waktunya,
maka usahakan sholat setelah ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ya. Dan Anda bisa sambil nunggu, kalau ada pengajian bisa pengajian, kalau tidak ada kegiatan umum bisa diisi dengan sholat. Kalau pernah dengar ada namanya sholat tatawu, tambahan. Ya, kita bisa sholat karena Allah SWT. Kita ingin mendekatkan diri pada Allah, namanya sholat tatawu. Ya, walaupun bukan ba'diyah. Anda mau sholat uduk, misalnya Anda sholat uduk, Anda tahiyat masjid, Anda sholat taubat, atau Anda niat sholat tatawu saja, tambahan. Itu dibolehkan. Dan dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW sholat setelah ba'diyah maghrib itu, terus sholat sampai azan isya. Ya, beliau tambah dengan sholat-sholat pada saat itu. Itu juga dengan bab yang keenamnya, anjuran sholat setelah isya. Ya, beliau mengangkat sebuah hadis yang sahih. Anna Nabi SAW kana idha shalla al-isya wa raja ila baiti shalla 4 rakaat. Bahwa Nabi SAW apabila sholat isya dan pulang ke rumahnya, beliau sholat 4 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Kalau kita gabungkan tadi ya, 12 rakaat dapat istana di surga. Kita tambah 2 rakaat ba'diyah duhur supaya dapat diharamkan dari api neraka jadi 14. Kita tambah 4 rakaat qabliyah asar berarti 18. Kita tambah lagi ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat berarti jadi 20. Ba'diyah isya 2 rakaat. Ya. Dalam riwayatnya disebutkan bahkan 4 rakaat. Berarti 22 sampai 24 rakaat. 22 sampai 24 rakaat. Ada lagi penguat tambahan sisanya, yaitu sholat qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, baina kulli adhanaini sholah. Setiap antara azan iqamah ada sholat. Berarti ada qobliyah maghrib 2 rakaat, ada qobliyah isya 2 rakaat. Kalau tadi kita sempurnakan semua, kalau kita ambil ba'diyah isya'nya 4 rakaat, riwayat yang baru kita bacakan tadi yang terakhir, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, itu berarti sampai itu 24 rakaat. Ditambah sholat qobliyah maghrib 2 rakaat berarti 26, sholat qobliyah isya berarti jadi 28 rakaat semuanya. Ya, 28 rakaat semuanya. Nah, kalau orang menjaga ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyempurnakan rawatibnya. Sekali lagi sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dan silakan kalau ada pertanyaan habis ini bisa ditulis dikasih ke teman-teman kameramen tentunya untuk dibaca, atau kalau ada yang dibacakan di sini juga silahkan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, usahakan apa yang kami sampaikan di pembukaan tadi, sholat sunnah juga tetap dibutuhkan. Sholat sunnah dibutuhkan ya, untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Dan ada sebuah hadis juga perlu kita garis bawahi. Ini mulia sekali. Kalau Anda punya iman seperti biji sawi dalam hati Anda tidak sia-siakan hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَّا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ. Dan seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Ya. Kalau aku sudah mencintai, aku akan jaga penglihatan yang digunakan melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia minta kepadaku, aku akan kasih. Nah, ini termasuk manfaat daripada ibadah sunnah. Oleh karena itu jangan hanya masuk telinga kanan sebagai informasi terus keluar telinga kiri. Tapi renungi dalam hati kita dan usahakan kita berusaha untuk menerapkannya. Selama Bapak Ibu belum menerapkan, maka syaitan akan berusaha membuat kita jauh dari amalan-amalan ini. Karena orang yang belum mengerjakan sebuah ibadah, ibarat orang di garis start sama syaitan. Syaitan akan selalu menjatuhkan semangat dia. Syaitan akan kewalahan kalau kita sudah mulai lari. Maka rival kita kalau mau lomba lari dengan kita, dia kewalahan. Dia akan kerepotan. Kenapa? Karena memang dia setiap kali mau teriak, belum tentu sampai suaranya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita usahakan mulai mengerjakannya. Nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan syaitan akan kerepotan untuk membuat kita untuk meninggalkannya gitu ya. Dan dalam masalah ini juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, setiap mau mengerjakan ibadah, jalankanlah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia atau berikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus paksakan dulu. Paksakan sholat malam, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, zikir habis sholat. Paksakan dulu. Nanti jadi kebiasaan, nanti sudah tidak enak kalau kita tidak kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil, diamalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah SWT. Semoga insyaAllah kita ketemu lagi di program akan datang. Kalau ada benar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.